Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Di markas besar polisi terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Satu dari dua pelaku teror dilumpuhkan dengan tembakan. Markas Besar Polisi Republik Indonesia diserang. Seorang perempuan mendatangi pos penjagaan Mabes Polri. Dari rekaman kamera pengawas, ia terlihat membawa sebuah pistol dan diarahkan ke sejumlah polisi yang berada di dalam pos. Kontak senjata sempat terjadi. Perempuan ini akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan. Teror Mabes Polri ini terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi menyebut pelaku sebanyak 2 orang. 1 orang telah dilumpuhkan, sementara seorang lainnya telah ditangkap. Peristiwa penembakan terjadi tak jauh dari gedung utama tempat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bekerja dengan sejumlah asisten Mabes Polri. Akibat aksi teror ini, Mabes Polri siaga 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tidak mudah untuk dapat masuk ke markas besar Polri. Ada 3 titik akses masuk Mabes dengan penjagaan ketat. Namun serangan teror di halaman depan Mabes Polri meninggalkan pertanyaan besar tentang bagaimana para pelaku bisa melenggang masuk ring 1 kantor Polri. Serangan di Mabes Polri pada Rabu sore meninggalkan pertanyaan besar terkait penjagaan akses masuk ring 1 Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Ada 3 akses masuk Mabes Polri, 1 akses untuk kendaraan sekaligus pejalan kaki dari Jalan Raden Patah. Sementara 2 akses lainnya untuk kendaraan dari Jalan Patimura dan Jalan Trunojoyo. Diketahui akses kendaraan masuk hanya yang memiliki kartu izin. Sementara akses pejalan kaki hanya 1 dan harus melewati pos pemeriksaan. Sementara lokasi penembakan terjadi di halaman depan Mabes Polri yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari pintu masuk pejalan kaki. Melihat ketatnya penjagaan untuk masuk Mabes Polri meninggalkan pertanyaan besar terkait bagaimana cara para pelaku ini dapat melancarkan aksinya di halaman depan bahkan dekat dengan kantor Kapolri. Teror di Mabes Polri melumpuhkan seorang perempuan muda yang membawa pistol. Sementara seorang pelaku lainnya yang juga perempuan diamankan tak lama dari peristiwa baku tembak terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai diperiksa oleh tim Inafis Polri, jenazah terduga teroris yang menyerang Mabes Polri dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Orang tua terduga teroris juga datang ke Rumah Sakit Polri. Jenazah terduga teroris tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu malam. Jenazah langsung dibawa masuk ke ruang instalasi forensik. Terduga yang berjenis kelamin perempuan berusia 25 tahun ini tewas usai ditembak polisi saat penyerangan terjadi. Polisi menjaga kamar jenazah guna menghindari hal yang tadi diinginkan. Tim Puslap Forma Mabes Polri juga datang ke RS Polri. Kini jenazah terduga teroris tengah diotopsi. Tak lama setelah jenazah tiba, orang tua terduga teroris datang ke Rumah Sakit Polri. Kedua orang tua langsung dibawa ke ruangan khusus untuk didata dan diberi keterangan terkait peristiwa teror di Mabes Polri dan jenazah yang dibawa ke RS Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Detasmen khusus 88 anti teror Mabes Polri menggerebek kediaman teroris di perumahan Sanggar Indah, Banjaran, Blok C3, RT 01 RW 06, Desa Nagrak, Kecamatan Cakuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu malam. Oh, yang grup itu ini yang ke grup ini aja ya. Detasmen khusus 88 anti teror Polri bersama Polresta Bandung dan juga Inafis menggerebek 1 rumah di Perum Sanggar Indah, Banjaran. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap rumah tersangka
dan petugas sudah memasang garis polisi di sekitar lokasi rumah terduga tersangka teroris. Dalam penggeledahan rumah terduga teroris di Bandung Barat, aparat mendapati busur, anak panah, ketapel, batu gotri, dan senjata tajam, serta atribut ormas yang sudah dilarang. Bang, izin bang, kalau handphone juga sama. Bapak Biologi bahwa kegiatan di sini merupakan kegiatan lanjutan di mana tadi pagi sekitar jam 12-an tim Densus 88 melakukan penangkapan seseorang yang tinggal di rumah sini, kemudian datang ke sini untuk melakukan atau mencari alat bukti lainnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kami dalam posisi Polresta Bandung dalam posisi membantu saja. Untuk proses penyidikan lebih lanjut semuanya ditangani oleh Densus 88. Inisialnya KM. Kalau yang tadi diamankan inisialnya antara lain busur dan sejumlah anak panah, kurang lebih sekitar 25 anak panah, kemudian ketepel dan juga batu gotri. Di samping itu ada juga senjata tajam serta atribut-atribut dari ormas yang sudah dilarang, yaitu FPI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberi keterangan terkait aksi teror di Mabes Polri. Kapolri menyebut pelaku masuk terafiliasi ISIS. Kurang lebih jam 16.30 tadi ada seorang wanita yang berjalan masuk dari pintu belakang, kemudian yang bersangkutan kemudian mengarah ke pos gerbang utama yang ada di Mabes Polri. Yang bersangkutan kemudian menanyakan di mana keberadaan kantor pos dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota dan ditunjukkan arah kantor pos tersebut. Kemudian wanita tersebut meninggalkan pos tersebut, namun kemudian yang bersangkutan kembali dan kemudian melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan sebanyak 6 kali. 2 kali tembakan kepada anggota yang ada di dalam pos, 2 kali yang ada di luar, dan menembak lagi kepada anggota yang ada di belakangnya. Kemudian terhadap tindakan tersebut dilakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA, umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciratas, Kota Jakarta Timur. Kemudian kita cek berdasarkan identifikasi sidik jari dan face recognition, ternyata memang identitasnya sesuai. Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan kita dapatkan beberapa temuan terkait dengan barang yang dibawa. Mungkin rekan-rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa
map kuning, di dalamnya ada amplop bertuliskan kata-kata tertentu, dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki Instagram yang baru dibuat ataupun diposting 21 jam yang lalu, di mana di dalamnya ada bendera ISIS dan ada tulisan terkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad. Kita temukan juga pada saat penggeledahan di rumahnya surat wasiat dan ada kata-kata di WA grup keluarga bahwa yang bersangkutan akan pamit. Jadi saya sudah perintahkan kepada Kadensus untuk mendalami dan mengusut tuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh anggota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan sistem pengamanan baik di markas komando maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Jadi kami minta untuk rekan-rekan seluruhnya tetap memberikan pelayanan total kepada masyarakat. Kemudian saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini terkait dengan pengungkapan bom yang kita lakukan, kejadian bom di Makassar sampai dengan hari ini sudah kita amankan 13 orang, di mana 1 orang atas inisial W adalah pelaku otak pengerakit bom. Ini sudah kita amankan. Kemudian di Jakarta sendiri saat ini sudah kita amankan 5 dan di Bima 5 juga. Sehingga total sampai hari ini ada 23 orang dari 3 tempat tersebut. Dan ini akan terus kita kembangkan dan kita usut sampai tuntas. Mungkin demikian sementara yang bisa kita sampaikan, dan nanti untuk perkembangannya akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Breaking News masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.